Presiden Jokowi beberapa kali disebut menerapkan taktik nabok nyilih tangan saat ingin menjegal pencalonan Budi Gunawan menjadi Kapolri misalnya. Jokowi disebut meminjam tangan KPK. Apakah upaya Muldoko membajak Partai Demokrat merupakan taktik nabok nyilih tangan menjelang Pilpres 2024? Pengurus Partai Demokrat menuding Muldoko menjadi perpanjangan tangan Presiden Jokowi untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan. Indikasi cawe-cawe Presiden Jokowi juga menguat dalam sengketa kepengurusan Partai Demokrat. Sengketa mencuat akibat penyelenggaraan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Dalam KLB di Deli Serdang tahun 2021 itu, Kepala Staf Presiden Muldoko terpilih sebagai Ketua Umum. Namun Kemenkumham menolak mengesahkan pengurus Partai Demokrat kubu Muldoko dan hanya mengakui struktur yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono. Namun kubu Muldoko terus melakukan berbagai upaya hukum untuk menguasai Partai Demokrat. Upaya Muldoko mencopet Partai Demokrat diduga terkait Pilpres 2024. Istilahnya dicopet oleh teman istana sendiri. Itu maka Anies tidak bisa maju. Jika benar Muldoko merupakan proksi yang mewakili kepentingan politik Presiden Jokowi, maka sekali lagi Jokowi menjalankan taktik nabok nyilih tangan. Namun tudingan bahwa manuver Muldoko adalah bagian dari upaya istana menjegal baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan ditepis Menko Polhukam. Tidak ada kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana. Yang jadi pertanyaan, seberapa konsisten pernyataan Menko Polhukam? Kita ingat, Presiden Jokowi awalnya juga menepis tudingan cawe-cawe. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Namun pekan ini, Jokowi blak-blakan mengungkapkan niat untuk cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Narasi cawe-cawe mulai muncul saat Jokowi mengorkestrasi pertemuan parpol koalisi. Tujuannya untuk menyamakan persepsi dengan ambisi politik Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga menggalang kekuatan melalui para relawan yang membuatnya percaya diri untuk memberi bisikan. Tak heran bila muncul kekhawatiran atas sikap Presiden yang terus menampilkan keberpihakan. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu. Ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair. Partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair. Calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair. Kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Analis politik juga meyakini gestur politik Presiden harus dicermati karena kendali jaringan kekuasaan saat Pilpres berada di tangan Jokowi. Beliau ada panglima tertinggi yang memegang kendali seluruh otoritas jaringan kekuasaan ketika Pilpres berlangsung. Itulah yang membuat Pak Jokowi menjadi strategis dan diperlukan oleh beberapa kekuatan politik. Saat kepala pemerintahan jelas menunjukkan sikap keberpihakan, kualitas pesta demokrasi jadi taruhan. Presiden harus netral, tidak bisa ditawar. Pemegang kekuasaan yang baik jangan melakukan intervensi politik.